Salam inovasi. Oke, selamat bertemu kembali dalam ruang tunggu. Tentu saja masih bersama Pak Eko dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat konsep perencanaan sebuah usaha atau sebuah produk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep perencanaan usaha produk kerajinan. Untuk mempermudah proses pembuatan konsep perencanaan usaha tersebut, hal pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus membuat kerangka pokok-pokok poin yang akan kita jadikan sebuah konsep. Di sini Pak Eko sudah menyiapkan kerangkanya. Untuk yang pertama, yang perlu kita persiapkan adalah latar belakang. Kemudian yang kedua adalah tema atau ide. Kemudian yang ketiga adalah inovasi. Kemudian yang keempat adalah produk secara keseluruhan. Kemudian yang kelima adalah analisa SWOT. Kemudian yang keenam adalah pemasaran. Jadi pembahasan kita batasi dulu pada 6 poin tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan poin yang pertama. Jadi untuk membuat sebuah konsep perencanaan sebuah produk atau usaha, hal yang pertama harus kita buat kerangkanya adalah tentang latar belakang. Latar belakang. Isinya apa? Latar belakang ini adalah alasan yang mendasari kita membuat sebuah produk atau sebuah usaha. Ya. Pak Eko contohkan di sini, Pak Eko mempunyai ide atau gagasan untuk membuat sebuah produk kerajinan yang berdasarkan dengan perkembangan keadaan saat ini, di mana sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID. Hal utama yang melandasi Pak Eko membuat produk kerajinan ini adalah latar belakangnya adalah bahwasannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, langkah-langkah yang kita lakukan adalah menjaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan, kemudian menghindari bersentuhan, dan masih banyak lagi. Ya. Nah, dari beberapa poin-poin tersebut, kemudian ada satu yang Pak Eko ambil untuk dijadikan sebuah latar belakang adalah menghindari untuk menyentuh barang-barang yang digunakan secara bersama-sama. Nah, jadi itu kita jadikan sebagai latar belakang. Jadi latar belakang Pak Eko membuat sebuah produk ini, kerajinan ini adalah Pak Eko ingin membuat sebuah produk yang memberikan solusi mengurangi penyebaran COVID-19. Di sini tadi yang sudah Pak Eko sebutkan adalah Pak Eko ingin membuat sebuah produk kerajinan yang dimana produk tersebut bisa meminimalkan kita untuk menyentuh barang yang digunakan secara bersamaan. Yaitu latar belakangnya. Kemudian kita ke kerangka yang kedua. Kerangka yang kedua adalah tema atau ide. Di sini isinya apa? Tema ini tentang ide atau gagasan kita. Tadi Pak Eko sampaikan, Pak Eko ingin membuat sebuah kerajinan yang memberikan manfaat untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19. Ya. Nah, kemudian di sini juga di tema dan ide ini kita menentukan tentang bahannya. Nah, bahan yang Pak Eko pakai di sini tentu bahan yang ringan. Kemudian yang kedua mudah membuatnya. Kemudian kerangka yang ketiga adalah inovasi. Inovasi ini isinya apa? Isinya tentang keunggulan dari produk kita. Keunggulan dari produk kita dibanding dengan
keunggulan produk yang lain. Jadi disinilah inovasi atau kelebihan dari produk kita. Nah, Pak Eko contohkan tadi, kelebihan dari produk yang Pak Eko akan buat adalah dibandingkan dengan produk yang lain adalah sama-sama fungsinya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kalau produk lain penggunaannya secara bersama-sama atau bergantian dengan tetap bersentuhan. Nah, kalau produk yang Pak Eko buat ini kita tetap bisa menggunakan sarana sama-sama tapi dengan tanpa sentuhan. Nah, itu sebuah inovasi, itu kita masukkan dalam kerangka inovasi. Kemudian yang keempat, produk secara keseluruhan ya. Produk atau usaha secara keseluruhan. Ini mulai nanti kita jabarkan tentang pembuatan produk atau usaha kita. Nah, kalau dari Pak Eko tadi, yang Pak Eko contohkan adalah produk kerajinan tentang pencegahan COVID-19. Bahan utamanya dari paralon, dari bahan yang mudah didapat tadi, dari paralon, kemudian proses pembuatannya, kemudian penyajiannya, dan mungkin kemasannya. Nah, jadi kalau produk yang Pak Eko buat tadi, bahan dasarnya sudah, kemudian proses pembuatannya relatif tidak membutuhkan peralatan atau mesin yang besar, kemudian penyajiannya atau kemasannya kita menggunakan kardus. Ya, itu definisi untuk mendefinisikan produk yang akan kita buat. Jadi mulai dari bahan dasar, kemudian proses pembuatan, kemudian yang ketiga kemasan. Kemudian selanjutnya kerangka yang kelima kita masuk ke analisis SWOT. Nah, ini kita persempit ruang lingkupnya, bahwasanya analisis SWOT itu hanya yang sementara kita ambil kekuatan dan kekurangan produk kita saja. Jadi mestinya ada 4 poin, tapi kita perkecil lingkupnya menjadi kekuatan dan kelemahan dari produk kita. Ya, jadi kalau dari produk yang Pak Eko buat tadi, kekuatannya apa? Kekuatannya dia mudah dipindahkan dari tempat ke tempat lain. Ya. Yang kedua kemudian tentu saja aman, ya aman karena penggunaannya tidak harus bersentuhan. Gitu. Jadi produk itu bisa digunakan secara bersama-sama tanpa sentuhan. Itu kekuatan dari produk yang Pak Eko buat. Ya. Kemudian karena bahan utamanya paralon, jadi ringan mudah dipindahkan. Jadi kelemahannya apa? Kelemahannya mungkin karena bahan dasarnya dari paralon dan ringan, mungkin kelemahannya relatif lebih masa pakainya lebih pendek ya daripada kita menggunakan bahan yang keras. Meskipun hal tersebut kondisional, jadi tergantung pemakaiannya seperti apa. Kemudian kelemahan yang kedua mungkin dari segi harga karena bahan dasarnya mahal, meskipun mudah didapat dan mudah dibuat, tapi kelemahannya harganya mahal. Itu masuk ke analisis SWOT. Jadi Pak Eko sampaikan lagi bahwa analisis yang kita pakai ini kita persempit ruang lingkupnya menjadi 2 saja antara kekuatan dan kelemahan. Ya. Kemudian selanjutnya tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini kita bagi menjadi 4P ya. 4P ada produk, place, price, dan promosi. Ya, untuk produknya sendiri kita namakan tadi untuk produknya produk kerajinan untuk membantu pencegahan COVID-19. Dalam hal ini nama produknya Pak Eko buat food price ya, food price. Kemudian kita kedua yang place itu untuk pemasaran, dimasarkan di mana? Apa cukup di rumah sendiri atau di toko? Kemudian untuk price-nya, harganya berapa? Nah, kalau produknya yang Pak Eko buat tadi, Pak Eko contohkan harganya di kisaran 225 sampai 250, nanti menyesuaikan mungkin ukurannya. Kemudian
Mungkin menyesuaikan bahannya juga. Bahannya dari bahan dasarnya kan tentu ada spesifikasinya terlebih spesifiknya beda-beda ya. Jadi harganya bisa berbeda dari spesifikasi bahan dasar yang diinginkan. Kemudian promosinya melalui media online, melalui WhatsApp, melalui Instagram, dan melalui marketplace ya. Marketplace Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, itu jadi untuk pembahasan konsep usaha tadi, kita mulai dari membuat sebuah kerangka. Ada 6 kerangka. Yang pertama latar belakang, yang kedua tema, ide, kemudian yang ketiga inovasi, yang keempat produk, yang kelima analisis, yang keenam tentang strategi pemasaran. Nah, jadi dari keenam kerangka tersebut kita gabungkan menjadi sebuah tabel, ya, sebuah tabel. Nah, itu yang akan menjadikan landasan kita untuk membuat sebuah konsep perencanaan usaha. Ya, jadi kemudian hasil akhirnya nanti bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel dan draft gambar seperti berikut. Ini contoh dari produk Pak Eko ya. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali di ruang tunggu bersama Pak Eko. Semoga bermanfaat. Terima kasih.